Oke, kali ini aku akan ngebahas salah satu tokoh inspiratif pejuang kemerdekaan yang berasal dari Riau. Nah, mungkin nanti jika aku sebutin namanya masih belum familiar di telinga teman-teman semua. Ya, beliau adalah Muhammad Amin Hussein. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana perjuangannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ini, kita akan coba kulik dulu nih bagaimana latar belakang kehidupan Muhammad Amin Hussein ini. Muhammad Amin Hussein lahir pada tahun 1863, tepatnya di Desa Sekijang, Tapung Kanan, di Hulu, Kota Pekanbaru. Nah, kebetulan kalau kita lihat wilayahnya sekarang, Sekijang ini merupakan tetanggaan bisa dibilang dengan desa saya di kampung. Muhammad Amin Hussein ini merupakan anak dari seorang hakim polisi Provinsi Tapung Kanan pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura yang bernama Syamsuddin, yang waktu itu tuh diberikan gelar Datuk Bendahara Muda Sekijang. Kalau kita kulik bagaimana riwayat pendidikan Muhammad Amin Hussein ini, dan kita lihat juga bagaimana kondisi kerajaan Siak Sri Indrapura pada waktu itu, pendidikan yang paling banyak diperoleh adalah pendidikan ajaran agama Islam. Nah, Muhammad Amin Hussein ini mendapatkan pendidikan ajaran tentang dasar-dasar agama Islam itu dari pamannya sendiri. Oke, kita lanjut tentang bagaimana sih perjuangan yang beliau lakukan. Perjuangan Haji Muhammad Amin Hussein ini dimulai ketika beliau menjadi pelopor berdirinya Serikat Islam di wilayah Riau. Sedikit informasi juga mengenai organisasi Serikat Islam ini. Sebenarnya Serikat Islam ini awalnya bernama Serikat Dagang Islam, yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Organisasi ini awalnya didirikan untuk dapat membantu pedagang-pedagang muslim pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang Tionghoa yang waktu itu menguasai perdagangan di wilayah kita. Singkat cerita, pada 10 September 1912, Serikat Dagang Islam ini berganti nama menjadi Serikat Islam. Tujuannya tentu melebarkan peran dari organisasi tersebut tidak hanya di bidang perdagangan, tapi meluas lebih daripada itu. Tujuannya apa? Agar Indonesia dapat bebas dari bangsa penjajah. Kita balik lagi ke bagaimana kisah dari Haji Muhammad Amin Hussein tadi. Karena dari kecil beliau udah belajar dasar-dasar ajaran agama Islam dari pamannya, tanpa pikir panjang beliau langsung mendirikan Serikat Islam Cabang Pekanbaru pada tahun 1916. Namun seiring dengan berjalannya waktu setelah didirikannya organisasi Serikat Islam ini di Pekanbaru, Belanda mulai khawatir nih melihat adanya gerakan-gerakan politik dari organisasi tersebut. Belanda mengkhawatirkan kalau nantinya akan ada pemberontakan, akan ada perlawanan dari organisasi Serikat Islam ini. Maka dengan adanya kekhawatiran itu, Belanda mulai mengambil tindakan nih dengan melarang adanya kegiatan politik dari Partai Serikat Islam di wilayah Riau. Yang Belanda izinkan hanya kegiatan-kegiatan sosial biasa aja gitu. Namun meskipun ada nih larangan dari pemerintah kolonial Belanda untuk tidak melakukan kegiatan politik apapun, Muhammad Amin Hussein dan para petinggi Serikat Islam lainnya tidak kehabisan akal. Mereka memanfaatkan Istana Hinggap yang menjadi rumah Tuan Kadi Kerajaan Siak untuk melakukan rapat secara diam-diam, karena jika mereka rapat di lokasi tersebut, mereka merasa aman dari kolonial Belanda karena dilindungi oleh Kesultanan Siak Sri Indrapura. Nah, selain dari itu,
Muhammad Amin Husin dan para tokoh-tokoh petinggi Serikat Islam di Pekanbaru lainnya juga melakukan strategi yang cukup bagus agar dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat di Kota Pekanbaru. Mereka terus melakukan dakwah secara diam-diam dan terus menyampaikan kata-kata motivasi, kata-kata ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar mereka dapat tumbuh rasa nasionalismenya. Selain dari mendirikan Serikat Islam di Pekanbaru, Muhammad Amin Husin juga mendirikan Koperasi Serikat Islam pada tahun 1917 yang diketuai oleh beliau sendiri. Dan koperasi ini juga bergerak sebagaimana koperasi pada umumnya. Tapi dalam merintis kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Riau, Muhammad Amin Husin ini tidak mulus-mulus aja gitu. Bahkan banyak sekali rintangan-rintangan yang dialami, seperti penolakan dari masyarakat ketika berdakwah. Ya, masyarakat tentu menolak, janganlah kamu berdakwah di sini lagi, karena masyarakat juga takut akan pemerintah Belanda yang otoriter. Dan karena Belanda juga udah mulai tahu tentang bagaimana pergerakan Muhammad Amin Husin ini, ya tentu Belanda memberikan perhatian khusus kepada Muhammad Amin Husin ini. Dan beliau juga sempat ditangkap selama bertahun-tahun oleh Belanda, bahkan diasingkan, dipindah-pindahkan lokasi penahanannya oleh Belanda. Nah, Muhammad Amin Husin ini dia selain melakukan perlawanan dengan cara berdakwah secara diam-diam, dengan cara melalui gerakan politik, beliau ini juga sempat menyusun rencana untuk melakukan perlawanan secara fisik terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Nah, jadi rencana yang dia susun adalah ingin membakar pusat-pusat pemerintahan kolonial Belanda di Pekanbaru serta menangkap dan membunuh orang-orang Belanda dengan cara meracuninya. Nah, rencana perlawanan ini disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 1927, tepatnya di jam 7 dan tanggal 7. Tapi meskipun perlawanannya ini udah disusun secara matang jauh-jauh hari, belum sempat mereka melakukan perlawanan tersebut, Belanda udah keburuan tahu nih. Belanda langsung mengantisipasi agar tidak ada perlawanan, tidak ada pemberontakan dari Muhammad Amin Husin ini dengan cara melakukan razia besar-besaran. Nah, ketika razia dilakukan, Belanda langsunglah menangkap tokoh-tokoh penting yang menjadi salah satu penggerak perlawanan tersebut, dan salah satunya Muhammad Amin Husin ini. Setelah Muhammad Amin Husin berhasil ditangkap oleh Belanda, beliau kemudian dipenjara. Awalnya sih dipenjara di Pekanbaru, lalu dipindah ke Siak, kemudian ke Bengkalis, kemudian ke Jakarta. Nah, di penjara Betawi ini Muhammad Amin Husin bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya seperti Haji Agus Salim, kemudian Haji Saman Hudi, dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Nah, di sini tidak sampai di situ, Muhammad Amin Husin dipindahkan lagi ke Semarang, kemudian dipindahkan lagi ke Surakarta. Seperti itulah tujuan Belanda agar pergerakan yang dilakukan Muhammad Amin Husin ini tidak akan terjadi. Ya, dipindahkan terus menerus, dan waktunya nggak sebentar, selama 7 tahun Muhammad Amin Husin ini ditangkap oleh Belanda. Hingga pada akhirnya tepat pada tanggal 12 Agustus 1968, Muhammad Amin Husin tugasnya sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan telah selesai. Beliau tutup usia pada umur yang ke-105 tahun. Beliau meninggal di Kota Pekanbaru dan dimakamkan di Pemakaman Umum Senapelan, Kota Pekanbaru. Nah, itulah salah satu tokoh inspiratif yang perjuangannya cukup besar, cukup berpengaruh bagi bangsa kita. Namun mungkin teman-teman, khususnya orang Pekanbaru, orang-orang Riau, belum pernah mendengar tokoh tersebut. Nah, kemudian itulah kisah inspiratif dari beliau, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh inspiratif lainnya yang mungkin kalian juga belum tahu. Tunggu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.